Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sejarah Pendidikan Islam akan menjelaskan tentang proses pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam masa perkembangannya, terutama pada masa kemerdekaan. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami masa penjajahan oleh beberapa negara kolonial sebelumnya. Pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda banyak mengalami kesulitan karena kebijakan-kebijakan Belanda yang membatasi pendidikan agama dan fokus ke sekolah yang bermuatan umum saja. Ketika Perang Dunia II berlangsung, kedudukan Jepang semakin tersempit sehingga Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Hal ini membuat pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemerosotan dan kemunduran. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama berkaitan erat dengan Departemen yang Agama mulai resmi pada tahun 1946. Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama dicantum dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4 dan UU Pendidikan tahun 1954 nomor 20 yang berbunyi 1. Pada sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama. 2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur melalui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Bersama Menteri Agama. Pada tahun 60, sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa. Namun pada tahun 67 pada awal Orba, ketetapan itu diubah dengan seluruh mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah agama. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan tekanan pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui proyek Pelita, yaitu pembangunan 5 tahun. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam 2 dekade terakhir bersifat positif, khususnya pada tahun 1980 hingga 1990-an. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah pertama, pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. Kedua, madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Ketiga, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Keempat, berdirinya MUI pada tahun 1975. Pelanggaran SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1990-an. Yang keenam, pemerintah memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasa rok pendek dan kepala terbuka. Pendidikan Islam pada masa reformasi. Program peningkatan mutu pendidikan yang ditegakkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita 7 terpaksa gagal. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menanamkan diri sebagai reformasi pembangunan. Saat ini sudah banyak pesantren dan madrasah yang modern dengan mengacu kepada tujuan muslim dan memperhatikan tujuan makro dan mikro pendidikan nasional Indonesia. Maka pendidikan pesantren akan memadukan produk santri untuk memiliki outputnya atau lulusan agar memiliki 3 tipe lulusan yang terdiri dari pertama, religious skillful people, yaitu insan muslim yang akan menjadi tenaga-tenaga terampil, ikhlas, cerdas, mandiri, iman yang tangguh sehingga religius dalam tingkah dan perilaku, yang akan mengisi kehidupan tenaga kerja di dalam berbagai sektor pembangunan. Yang kedua, religious community leader, yaitu insan Indonesia yang ikhlas, cerdas, dan mandiri akan menjadi penggerak yang dinamis dalam transformasi sosial dan budaya, dan mampu melakukan pengendalian sosial. Yang ketiga, religious intelektual, yaitu mempunyai integritas kokoh serta cakap melakukan analisa ilmiah dan concern terhadap masalah-masalah ilmiah. Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan masing-masing.